Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4741. Elaine sangat kecewa. Dia ingin mendekati pihak lain. Tetapi pihak lain mengabaikan semua orang. Tetapi dia juga dapat memahami bahwa bagaimanapun juga, mereka ini sangat kuat. Akan lebih mudah memberi pelajaran kepada seseorang daripada mengajar seekor anjing. Jika dia memiliki kekuatan seperti ini, dia juga tidak akan memandang mata orang lain. Tapi apa yang tidak dipikirkan Elaine adalah bahwa gadis Asia itu menatapnya saat ini. Dia tersenyum sangat ramah, dan segera berkata dengan serius, "Bibi, di antara begitu banyak orang, hanya kamu yang mengingatkan kami. Saya bisa melihat kamu pasti orang yang baik, dan kita satu negara, karena kamu menghormati kami. Kami tentu saja menghormatimu." Saat dia mengatakan itu, dia melihat sekeliling, menunjuk ke orang-orang di sel, dan berkata kepada Elaine, "Selanjutnya, saya serahkan sampah ini padamu. Kamu boleh memerintah dia secara langsung. Kalau dia tidak patuh, saya akan memberi dia pelajaran hidup yang baik." Elaine tercengang. Ini pertama kalinya dia mendengar seseorang mengatakan bahwa dia adalah orang yang baik. Namun yang benar-benar mengejutkannya bukanlah ini, tetapi pihak lain meminta dirinya mengelola sampah ini. Dia menekan kegembiraan jauh di dalam hatinya dan bertanya dengan suara gemetar, "Gadis, apa yang baru saja kamu katakan? Kamu bilang aku boleh mengurus semua orang di sini?" "Ya." Gadis itu tersenyum ringan dan berkata, "Mulai sekarang, kamu bisa memperlakukan mereka sebagai pelayanmu. Kalau ada pelayan yang tidak patuh atau berani menyeringai padamu, katakan padaku. Aku akan merontokkan semua giginya. Kalau masih tidak patuh, aku akan mematahkan tangan dan kakinya." Setelah Elaine mendengar ini, dia sangat gembira. Dia menunjuk Lu, yang sedang berlutut, dan bertanya dengan ragu, "Gadis, jika aku ingin mengalahkan iblis asing berambut merah ini, kamu tidak akan menghentikanku, kan?" "Menghentikanmu?" Gadis itu tersenyum sedikit, mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Lu dengan keras, dan melihat Lu membungkuk dan terjatuh dengan keras. Tamparan ini membuat mata Lu berkedut menjadi bintang emas. Rasa sakit yang parah membuat air mata keluhan Lu keluar dari matanya. Namun, gadis Asia ini tidak memiliki belas kasihan. Dia melangkah maju, menginjak dada Lu, menunjuk Lu, dan berkata kepada Elaine, "Bibi, kalau kamu ingin melawan pelacur ini, kamu bisa bertarung kapan saja di mana saja. 24 jam, 7 hari seminggu." Saat pertama kali masuk, saya kesal melihat bajingan ini. Saya pikir air sumur tidak akan mengganggu air sungai. Tidak saya sangka, dia berani menyinggung saya. Lupakan saja. Dia ingin saya membeli rokoknya. Saya pikir dia yang berutang rokoknya sendiri. Mengatakan itu, dia memberikan Lu tamparan lagi pada wajahnya, dan berkata dengan dingin, "Apa yang tadi kamu katakan? Keluargaku harus menemui seseorang yang kamu tunjuk di luar dan membelikanmu rokok?" Tidak, aku tidak bermaksud begitu." Perut Lu berubah menjadi hijau saat ini. Dia tahu bahwa jika dia membunuhnya, dia tidak akan datang untuk memprovokasi gadis kurus ini. Dan pada saat ini, dia benar-benar mengabaikan rasa sakit seperti wajah yang meledak, dan menggelengkan kepalanya ketakutan, dan berkata dengan patuh, "Aku hanya bercanda. Jangan menganggapnya serius." Gadis Asia itu mengabaikannya, tetapi menatap Elaine dan bertanya, "Bibi, kamu tidak ingin memukulnya? Mengapa kamu tidak memukulnya? Kamu berhati lembut." Ketika Elaine mendengar ini, seolah-olah kucing itu telah diinjak ekornya, dan seluruh tubuhnya meledak. Dia berseru dengan penuh semangat, "Apa? Saya berhati lembut. Saya bisa berhati lembut kepada siapapun, tapi tidak bisa berhati lembut pada wanita jalang busuk Amerika ini." Setelah itu, dia meludahi telapak tangannya. Plak! Segera, dia menggosok tangannya dengan kuat dan memarahi dengan gigi terkatup, "Nenekmu. Kalau aku tidak menghajar bajingan ini, aku akan menjadi kuda sialan."
Bab 4742. Elaine tidak pernah menjadi orang baik. Dan dia juga bukan orang baik. Baru saja, Elaine tanpa sadar mengingatkan gadis Cina ini untuk tidak menyinggung Clue. Jika kemanusiaan Elaine adalah bola lampu, lampu kilat barusan mungkin satu-satunya saat bola lampu ini dinyalakan dalam beberapa dekade. Tapi kebetulan bahwa 3 prajurit wanita di Istana Wanlong telah memikirkan metode apa yang akan digunakan. Diam-diam dan alami membantu Elaine dan membantu melampiaskan kemarahannya. Tanpa diduga, kilatan yang penuh dengan kecemerlangan manusia ini memberi dia kesempatan bagus untuk bermain di luar topik. Dan setelah kilatan itu, hati Elaine benar-benar diselimuti kebencian. Satu-satunya hal yang ingin dia lakukan sekarang adalah mengalahkan Clue itu dengan keras dan memukulinya dan menghajarnya habis-habisan. Jadi, setelah dia meraung, dia dengan cepat bergegas ke Clue. Semakin dia melihat wajah Clue yang bengkak seperti kepala babi, semakin dia marah. Jadi dia mengangkat kakinya tanpa berpikir, menendang keras, dan menendang wajah Clue dengan keras. Kali ini, sebuah jejak kaki besar langsung ditendang di wajah Clue, membuat pangkal hidung Clue patah, dan kedua lubang hidungnya berdarah. Dan Elaine merasakan dendam sama sekali. Dia menunggangi wajah Clue, seperti saat dia menunggangi tubuh Charmaine di salon kecantikan. Dia membentaknya, "Berani kamu menggertak wanita tua, memukul dan memarahi wanita tua seperti saya. Dan kamu memaksa saya memijat kaki kalian. Aku akan memukulmu sampai mati, bajingan." Setelah dia selesai berbicara, dia tampak gila. Lengannya dibulatkan dan dia membungkuk ke kiri dan ke kanan. Untuk beberapa saat, seluruh sel dipenuhi gema dari Elaine menamparkan Clue. Karena tamparannya terlalu padat, gema yang dihasilkan oleh dinding ruangan bahkan tidak punya waktu untuk merespons. Dan akhirnya gema yang tak terhitung jumlahnya ditumpangkan bersama, menciptakan indera penglihatan seolah-olah menyalakan petasan di dalam sel. Clue telah lama kehilangan arogansi mantan iblis wanita. Dia dipukuli dan diteriaki, menangis dan berkata, "Aku salah, aku salah. Tolong berhenti memukuli dan lepaskan aku. Maafkan kamu." Elaine meninju wajahnya dengan marah dan membentaknya lagi. "Kamu pikir aku sedang bermain denganmu? Biarkan saya memberi tahu kamu. Ini baru pembuka. Saya akan memberi tahu kamu. Kamu tahu berapa banyak mata yang dimiliki nenekmu?" Setelah dia selesai berbicara, dia menarik rambut Clue. Dan ketika mencoba menariknya ke bawah, mulutnya terus memarahi. "Kamu iblis berambut merah. Rambut merahmu tidak enak dipandang. Lihat, aku akan mencukurmu sampai botak." Clue hanya merasakan ledakan rasa sakit di kulit kepalanya. Dia melihat Elaine terus mengulurkan tangan ke kedua sisi untuk secara kasar merobek rambut merahnya. Dia sangat ketakutan sehingga dia menangis dan berkata, "Jangan tarik rambutku. Tolong jangan tarik rambutku." Elaine telah membunuh mata merahnya saat ini. Sementara dia mengubah rambut Clue menjadi botak seperti hantu yang mencukur kepalanya, dia memarahi dengan gigi terkatup. "Kamu takut sekarang? Mengapa tidak takut saat kamu menggertak saya? Mengapa kamu begitu pengecut sekarang? Sialan. Kalau aku memukul seluruh wajahmu, kamu tidak tahu mengapa mukamu sangat merah." Bab 4743. Ketika Clue dijatuhkan ke lantai oleh prajurit wanita Istana Wanlong, dia tidak berdaya dan takut seperti sekarang. Pada saat ini, Elaine telah benar-benar menjadi mesin pembunuh yang gila. Clue hanya merasa bahwa jika Elaine dibiarkan bertarung seperti ini, nyawanya akan hilang di tangannya. Jadi dia berteriak keras, "Tolong, tolong lepaskan aku. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan menggertak siapapun lagi." Elaine hanya merasa bahwa teriakannya sangat menjengkelkan. Dia memegang setumpuk rambut yang dia tarik langsung ke tangannya, membentuk bola, dan memasukkan semuanya ke dalam mulut Clue. Lalu dia berkata, "Sial kamu, memaksa aku makan pasta gigi, kan? Sekarang aku akan memaksamu memakan rambutmu. Ini semua rambutmu sendiri. Cepat telan." Setelah itu, dia mengingat sesuatu dan berkata lagi, "Sial, terlalu murah memakan rambutmu. Aku harus membuatmu mencicipi pasta gigi juga." Begitu dia selesai berbicara,
Narapidana Tionghoa yang bertanggung jawab menerjemahkan langsung pergi ke kamar mandi untuk mengambil 2 pasta gigi. Dia menyerahkannya kepada Elaine dengan rajin, dan berkata, "Bibi, ini untukmu. Kalau tidak cukup, aku akan ambil lagi." Elaine marah ketika dia melihat tatapan penuh perhatian gadis itu, mengambil pasta gigi terlebih dahulu, dan kemudian menamparkan wajahnya lagi, memarahi, "Saat Clue menggertak saya, mengapa saya tidak melihat kamu begitu perhatian? Aku sangat terganggu dengan orang sepertimu." Gadis itu ditampar wajahnya, tetapi saat ini dia terlalu marah untuk mengatakan apapun. Bagaimanapun, ketiga pendatang baru telah mengatakan bahwa Elaine memiliki keputusan akhir tentang orang-orang dan urusan di sini. Oleh karena itu, Elaine sekarang setara dengan menggantikan posisi Clue. Jadi bagaimana dia bisa menyinggung perasaannya? Apalagi di belakang Elaine, ada 3 gadis kuat sebagai pendukung, dan mereka berada dalam posisi yang sangat kuat, sehingga mereka tidak bisa disinggung. Clue melihat Elaine gila, ingin membalas dendam pada dirinya, mengetahui bahwa makan pasta gigi mungkin tidak dapat memuaskan wanita gila ini. Dia berkata dengan tajam, "Jangan lupa ini penjara. Menyiksa saya seperti ini, penjaga penjara akan datang ke kamar besok. Saya akan melaporkan kepada penjara. Saya akrab dengan penjaga penjara. Kamu tahu itu. Saya pasti akan menempatkan kalian semua di ruang kurungan satu persatu. Dan saya dapat meminta penjaga penjara untuk meningkatkan hukuman kalian. Kalian akan menangis tanpa air mata." Setelah itu, dia berbalik untuk melihat gadis yang membantu Elaine dengan pasta gigi, dan berkata dengan dingin, "Dan kamu, jangan berpikir mereka memiliki keputusan akhir, dan kamu ingin menyanjung mereka. Pernahkah kamu berpikir tentang besok? Mereka dibawa pergi di pagi hari, dan kamu masih di sini. Aku akan melihat apa yang akan kamu lakukan." Gadis itu berteriak ketakutan, dan berkata dengan cepat, "Clue, aku tidak bermaksud. Aku." Elaine juga sedikit gugup tiba-tiba. Dia melihat prajurit wanita di istana Wanlong, dan berkata dengan gemetar, "Gadis, Clue ini memiliki hubungan yang baik dengan penjaga penjara. Kalau penjaga penjara datang memeriksa kamar besok, itu akan merepotkan. Bagaimana saya melakukan ini?" Prajurit wanita di istana Wanlong yang merupakan pemimpin mencibir, "Apa gunanya memiliki hubungan yang baik dengan penjaga penjara? Penjaga penjara bukan sipir. Mungkin penjaga yang bekerja sama dengannya juga akan ditangkap." Begitu dia selesai berbicara, pintu ruang penjara tiba-tiba terbuka. Seorang penjaga penjara berjalan ke pintu dengan seorang wanita berseragam penjara. Penjaga penjara kali ini tidak seperti biasanya. Alih-alih memerintahkan para tahanan di sel berbaris, dia mendorong wanita berseragam penjara masuk, dan kemudian menutup pintu untuk pergi. Clue tidak peduli untuk melihat siapa yang datang. Dia menangis dan meminta bantuan. "Tolong, tolong, mereka akan membunuhku. Tolong aku." Penjaga penjara menutup telinga terhadap tangisannya, mendorong wanita berseragam penjara masuk, berbalik dan menghilang. Pada saat ini, Clue tiba-tiba menemukan bahwa tahanan baru itu tampak akrab. Dia menyipitkan matanya yang bengkak dan melihat lebih dekat. Dia terkejut dan berkata, Jessica, kamu, bagaimana kamu bisa di penjara?" Bab 4744. Jessica sedikit terkejut saat melihat Clue dipukuli hingga menjadi kepala babi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Kamu, ada apa denganmu?" Clue bahkan lebih hancur saat ini. Dia awalnya menganggap Jessica sebagai penyelamatnya, tapi dalam sekejap Jessica menjadi tahanan. Hatinya juga putus asa saat ini. Dan dia berkata, "Jangan khawatirkan aku. Pertama, katakan padaku apa yang terjadi denganmu." Jessica berkata dengan kesakitan, "Ini karena kerja sama saya dengan kamu. Menjual rokok dengan harga tinggi. Sialan 1024. Keluarganya membeli 1000 pek rokok dari saudara perempuan saya sekaligus dengan uang $1 juta. Saudara perempuan saya mengumpulkan rokok, dan kemudian ditangkap oleh FBI. Dan saya ditangkap oleh FBI sebelum saya pulang kerja. Apa katamu?" Clue berseru dan berseru. "Keluarga 1024 membeli 1000 pek. Bukankah kita setuju untuk membeli 2 pek hari ini?"
Jessica menggertakkan giginya dan berkata, dia seharusnya membeli 2 pack, tapi dia membeli 1000 sekaligus. Clue segera bertanya, mengapa kamu tidak memberitahuku tentang ini? Apa kamu ingin mengambil uang itu untuk dirimu sendiri? Jessica memarahi. Jangan omong kosong. Tidak memberitahu kamu. Saya berencana menghasilkan uang dahulu dan memberitahu kamu besok. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi segera setelah itu. Saya didekati oleh FBI dan ditangkap. Clue bertanya lagi. Lalu dengan tuduhan apa mereka menangkapmu? Jessica berkata dengan cemberut. Saya dicurigai menerima suap, menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi dan pemerasan. Clue bertanya dengan ngeri. Kamu dicurigai melakukan pemerasan. Ini tidak ada hubungannya denganku. Jessica tersenyum masam dan berkata, Clue, jangan lupa. Kamu yang memiliki ide pemerasan. Dan semua orang ini, termasuk 1024, juga dipaksa oleh kamu. Saya hanya kaki tangan. Kamu kepalanya. Apa katamu? Clue hanya merasakan angin puyuh. Dia juga seorang veteran di penjara. Setelah melihat semua jenis tahanan di sini, dia telah menguasai lebih dari setengah KUHP Federal AS tanpa guru. Selama Clue mendengarkan deskripsi kejahatan pihak lain, dia akan tahu kejahatan apa yang harus dia lakukan dan berapa lama hukumannya. Dan pemerasan lebih dari $1 juta AS hampir mencapai hukuman maksimum untuk kejahatan pemerasan. Sebagai pelaku utama, ditambah dengan kalimat sebelumnya, bukankah itu berarti dia harus masuk penjara? Memikirkan hal ini, Clue putus asa. Dia menatap Elaine dan menangis dan bertanya, kamu, siapa kamu? Keluargamu sangat kuat. Mengapa kamu tertangkap karena membawa barang selundupan? Tidak, keluargamu sangat kuat. Mengapa kamu membawa barang selundupan? Kamu tidak curang. Apa kamu sakit parah? Ketika Elaine memikirkan hal ini, dia merasa sedih dan tidak nyaman. Dan berpikir dalam hati, sial, menantuku sangat baik. Dan dia dapat menemukan hubungan yang hebat di New York. Sebagai ibu mertuanya, untuk dapat dipermainkan oleh Lucy dan Clarissa itu, aku benar-benar tersandung. Semakin aku memikirkannya, semakin aku marah. Berpikir bahwa Clue benar-benar mengatakan bahwa dia curang. Elaine tiba-tiba menjadi lebih marah. Elaine mengangkat tangannya, dan menamparkan Clue dengan telapak tangannya. Dia membentak dengan marah. Apa yang kamu katakan? Saya dijebak oleh seseorang. Clue hampir pingsan setelah dipukuli. Melihat Elaine, dia bahkan sepertinya tidak ingin berhenti dan mengistirahatkan tangannya. Clue menangis dan memohon, Nyonya Elaine, maafkan aku, kalau kamu menamparku lagi, kamu akan membunuhku. Elaine menamparkan wajahnya lagi. Sial. Seluruh wajah Clue dipukul hingga menjadi kepala babi. Sangat menyakitkan. Namun, menghadapi permohonannya, Elaine tidak melunak sama sekali. Bahkan narapidana lainnya, dan bahkan mantan orang kepercayaan Clue, semua bertepuk tangan. Sebenarnya, mereka telah menderita karena Clue sejak lama. Sebagian besar narapidana sangat tidak puas dengan penindasan Clue, dan kebanyakan dari mereka juga telah dimarahi dan dipukuli olehnya. Melihat penampilan Clue yang menyedihkan, mereka akhirnya merasakan sensasi balas dendam yang hebat. Pada saat ini, Elaine juga lelah. Bab 4745. Setelah banyak pukulan Clue, kedua lengan Elaine sudah sangat sakit. Pada saat ini, dia merasa lengannya hampir bukan lagi miliknya. Sakitnya tidak tersambung, tetapi tidak ada penyesalan di hatinya. Elaine berkata kepada para pelayan, kalian semua, seperti penjaga penjara memeriksa sel. Semua orang tahu bahwa Elaine adalah orang yang berbicara di sini. Tidak ada yang berani membantah. Semua langsung berdiri sesuai dengan antrian penjaga penjara memeriksa sel. Para tahanan wanita yang diajar oleh para prajurit wanita dari Istana Wanlong juga saling mendukung dan mendidik. Mereka semua ingin menarik garis yang jelas dengan Clue, agar tidak terlibat olehnya di masa depan. Saat ini, Jessica, sipir penjara yang baru saja ditangkap, sedikit gelisah. Meskipun dia tidak mengetahui situasi sebelumnya, dia dapat dengan jelas melihat situasi saat ini. Orang bodoh dapat melihat bahwa Clue telah kehilangan kendali atas tempat ini, dan digantikan oleh Elaine yang sebelumnya diperas oleh Clue.
Dan dia juga mengenali orang-orang kepercayaan Clue itu. Melihat mereka semua terluka pada tingkat yang berbeda-beda, dia menduga bahwa pendatang baru ketiga itu pasti telah menumbangkan aturan Clue. Selain gugup, dia cepat berdiri di antrian, tidak berani mengatakan omong kosong. Melihat semua orang telah berjemur, Elaine berjalan ke depan kelompok. Dia pertama-tama menendang bawahan Clue sebelumnya satu persatu. Semua orang yang membantu Clue mengungkapkan dirinya. Apakah dia tidak menyimpan dendam? Elaine menendang semua orang secara bergantian. Dan mereka semua tidak berani berbicara dan melawan. Dan ketika Elaine berdiri di depan Jessica, dia memarahi dengan kebencian yang tak dilawan. Kamu tidak bertindak sebagai penjaga penjara. Kamu menampilkan para tahanan di dalam. Dengan uang dariku, kamu benar-benar berpikir bisa menikmatinya. Setelah mengatakan itu, dia menendang Jessica dengan keras dan menendang Jessica mundur beberapa langkah. Tapi Jessica tidak berani mengatakan apa-apa saat ini. Dia hanya bisa berkata dengan hormat, "Bu, ini semua ide Clue. Kalau kamu ingin membalas dendam, kamu harus membalas dendam padanya." Elaine berkata dengan dingin, "Apakah aku akan melepaskanmu?" Saat dia mengatakan itu, dia memandang orang lain dan berkata dengan tegas, "Dengarkan aku. Semua orang harus memberi konsensus pada Clue. Jika ada yang tidak patuh, aku akan memukulnya." Ketika semua orang mendengar ini, tidak ada yang berani membantah, bahkan dengan satu kata pun. Selain itu, sebagian besar orang tidak puas dengan Clue, dan mereka hanya bisa menyerah pada kekuatan cabulnya sepanjang waktu. Tapi sekarang berbeda, Clue benar-benar kehilangan kekuatan. Dan ini saat yang tepat untuk membalas dendam. Jadi, beberapa wanita memimpin dan membangun menuju Clue. Ketika orang-orang ini tiba di depan Clue, terlepas dari mata memohon Clue dan tangisan yang tak terhentikan, mereka merentangkan tangan dan mengejang dengan keras. Clue benar-benar pingsan dan berteriak, "Maafkan aku, tolong maafkan aku. Aku tidak tahan lagi. Tolong lepaskan aku." Elaine menampilkan penampilan tragis Clue yang penuh darah, dan berkata dengan jijik, "Melepaskanmu? Di mana kamu minum anggur palsu? Mengapa kamu berbicara kosong?" Setelah itu, Elaine menggeram dan berkata, "Sudah kubilang, aku punya lebih banyak trik untuk mencintaimu. Jangan berpikir tentang tidur malam ini. 30 orang ini menunggumu untuk memijat kaki mereka. Aku ingin kamu memijat sampai besok." Bab 4746. Clue bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memohon belas kasihan kepada Elaine, dan lebih dari 30 orang menamparkan wajah satu demi satu. Pada tahap akhir, seluruh tubuh Clue sudah berputar. Dia tidak tahu berapa kali dia koma, dan terbangun oleh pendengaran keras. Dan Elaine berdiri di samping, mengawasi setiap tahanan wanita yang memukuli Clue. Setiap kali ada yang menamparkan ringan, Elaine akan menendang. Dalam kata-katanya, "Kamu bajingan. Kamu diganggu begitu parah olehnya. Sekarang kamu akhirnya memiliki kesempatan membalas. Mengapa masih berhati-hati? Yang tidak masuk hitungan. Jadi berikan wanita itu masuk baru." Faktanya, kebanyakan orang tidak berhati lembut saat menghadapi Clue. Mereka hanya lelah menamparkan wajahnya. Dan tidak dapat dihindari bahwa satu atau dua dari mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan mereka dan memberikan beberapa pukulan lagi. Namun dalam pandangan Elaine, pukulan semacam ini sama sekali tidak diperbolehkan. Akibatnya, para tahanan wanita ini, di satu sisi, karena balas dendam pada Clue, di sisi lain, tidak berani menyerang Elaine. Sehingga mereka menjadi semakin kejam. Begitu banyak orang yang mengantri untuk menamparkan, dan Clue bahkan menunjukkan tanda-tanda gegar otak. Tapi Elaine masih belum mengerti kebencian itu. Jangan melihatnya. Itu hanya satu hari. Tetapi pada hari ini, dia sudah merasakan kedengkian dan kekejaman Clue yang sangat besar. Oleh karena itu, diam-diam Elaine memutuskan dalam hatinya bahwa dia tidak boleh setengah hati dan berhati lembut terhadap iblis perempuan ini. Selama dia masih berada di lembaga pemasyarakatan Bedford Hill, dia harus membiarkan hidup daripada mati. Jadi, setelah semua orang menamparkan wajah Clue, Elaine berjalan ke arah Clue, yang telah berubah tanpa bisa dikenali. Dia memarahi dengan dingin. "Clue, kamu sudah lama di sini.
dan kamu tidak menyadari akan ada hari ini. Dengan mengatakan itu, Elaine mencibir dan melanjutkan. Ada pepatah di Tiongkok kami. Jangan berpuas diri dengan kekuasaanmu. Hati-hati kamu akan masuk daftar seseorang. Hanya masalah waktu sebelum orang-orang menyingkirkan bajingan sepertimu. Setelah itu, Elaine melihat ekspresi lamban Klu, dan segera menunjuk ke gadis Cina yang tergeletak di dinding. Dia berkata dengan dingin, "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Terjemahkan apa yang aku katakan." Gadis itu juga bingung, dan dengan cepat bertanya, "Bibi, aku tidak mengerti daftar apa yang kamu sebutkan." "Itu daftar apa?" Elaine memarahi. "Daftar apa? Daftar kejahatan. Kamu bahkan tidak tahu ungkapan klasik seperti itu. Apa kamu masih orang China?" Gadis itu dengan pasrah berkata, Saya orang Cina. Tapi saya lahir dan besar di Amerika Serikat. Saya orang Amerika." Elaine berkata dengan marah, "Bagaimana tindakan orang tuamu? Apa mereka tidak mendidikmu tentang patriotisme?" Gadis itu bersembunyi dan berkata dengan lembut, "Mereka sibuk mencari uang setiap hari. Mereka jarang peduli padaku." Elaine bersemangat, "Saya beri nasihat. Kemanapun kamu pergi, kamu tidak boleh melupakan akarmu. Meskipun kamu warga negara Amerika, jangan lupa kulitmu masih kuning dan rambutmu masih hitam." Gadis itu mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata, "Bibi, kamu benar. Saya akan mengingat ini dan belajar lebih banyak tentang budaya Tiongkok." Elaine memutar matanya ke menangkap dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menunjuk ke Klu dan mendesak, "Cepat, terjemahkan." Gadis itu tidak berani bertahan, dan dengan cepat menerjemahkan kata-kata Elaine. Air mata Klu telah mengering, dan dia merosot ke lantai, gemetar dan hancur seperti gelas. Bab 4747. Klu takut Elaine akan menyingkirkan dirinya, karena Elaine tidak puas. Dia menangis samar-samar dan berkata, "Tolong maafkan saya, sekarang saya sudah membayar kesalahan saya 10 kali dan 100 kali lipat, saya tidak akan berani lagi." Elaine mencibir, "Sekarang kamu tahu cara meminta maaf belas kasihan. Saya tidak perlu melakukan penyesuaian. Ayo, cepat bangun, ambil air untuk mencuci kaki mereka. Mulai hari ini, hingga aku dibebaskan dari penjara, kamu harus mencuci dan memijat kaki semua orang setiap hari." Klu tidak berani bertahan. Dia memaksakan dirinya bangun, dan menginginkannya ke kamar mandi. Pada saat ini, Elaine duduk di tempat tidur di seberangnya, menunjuk pada para penghuni wanita yang telah dia pijat sebelumnya. Dia berkata dengan dingin, "Kalian, jangan berpikir bahwa kalian tidak ada urusan denganku. Aku belum pernah membasuh kaki siapapun dalam hidupku. Apa kalian pikir aku bisa menanggungnya?" Beberapa orang ketakutan. Salah satu tahanan wanita Meksiko Amerika berkulit coklat berlutut dan memohon dengan tulus, "Maaf Bu Elaine, saya disiksa dan disihir oleh Klu. Mulai sekarang, saya di sini, bersiap mengikuti instruksimu. Mohon maafkan saya atas apa yang saya lakukan sebelumnya." Ketika orang lain melihatnya berlutut, mereka takut jatuh di belakang. Jadi mereka semua berlutut bersama. Senjangan antara dua tempat tidur single tidak besar. Jadi orang-orang ini berbaring berdampingan dalam dua baris, dan mereka hampir tidak berlutut. Duduk di tempat tidur tunggal, Elaine tiba-tiba merasa seperti sedang duduk di kursi naga Wu Zetian. Melihat sekeliling, semua pejabat sipil dan militernya berlutut. Rasa puas yang kuat bersama membuat Elaine bersemangat. Dia akhirnya mengerti mengapa orang-orang di penjara ini suka menjadi bos. Ternyata menjadi bos itu sangat keren. Kenikmatan semacam ini dalam membuat orang lain menyerah, dapat membuat seseorang merasa satu kelas lebih tinggi daripada yang lain dalam kepribadian. Ini bukan sesuatu yang dapat dialami dengan uang. Pada saat ini, Elaine sangat puas dengan kesombongan. Dia ingin menguji kesetiaan kelompok orang ini. Dia memahami tubuhnya dan berkata, "Saya merasa tidak nyaman sejak saya datang. Andai saja saya bisa merasakan pijat seluruh tubuh." Begitu dia selesai berbicara, teman wanita Meksiko dengan cepat berdiri, berjalan maju dengan rajin, dan berkata dengan tersanjung, "Nyonya Elaine, saya pernah belajar masaki Jepang. Kalau kamu menyukainya, aku akan memijatmu."
Elaine mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu aku ingin mencobanya. Tahanan wanita itu buru-buru pergi ke kompartemen lain. Naik ke tempat tidur yang saling membelakangi dengan Elaine di kompartemen lain. Dia kemudian mengulurkan tangannya untuk memijat leher Elaine. Pijatannya benar-benar memiliki 2 pukulan. Di mana dia ditekan. Itu sangat nyaman. Elaine tersenyum dan berkata, "Yah, sepertinya kamu benar-benar belajar 2 trik." Wanita itu buru-buru berkata, "Sebenarnya, spesialisasi saya adalah melakukan spa. Sebelum saya masuk, saya telah melakukan spa untuk tamu di Hotel Bintang 5. Elaine bertanya dengan rasa ingin tahu. "Karena kamu sudah bekerja di Hotel Bintang 5, mengapa kamu datang ke sini lagi? Apa yang terjadi?" Wanita itu menghela napas dan menjelaskan, "Saya mencuri kaca tamu. Saya tidak mengira bahwa arloji itu bernilai $500.000. Yang terburuk adalah saya tidak punya waktu untuk menjual arloji itu. Tidak harus menunggu sampai saya pulang kerja. Saya ditangkap oleh polisi." Elaine tersenyum dan berkata dengan semangat tinggi dan nada mendidik, "Sebagai manusia, kamu tidak boleh serakah. Apa yang seharusnya menjadi milikmu adalah milikmu. Jangan ulurkan tangan jika itu bukan milikmu. Seperti kata pepatah, jangan ulurkan tanganmu. Kamu akan ditangkap jika kamu mengulurkan tanganmu." Elaine ingat terakhir kali dia mencuri kartu bank Charlie. Dia bersandar dan berkata dengan tidak nyaman, "Oh, bukan hanya leherku yang tidak nyaman. Seluruh tubuhku tidak nyaman." Ketika beberapa orang yang pingsan mendengarnya, mereka melakukan satu persatu tanpa berpikir. Segera, kedua tangan dan kedua kaki Elaine dikontrak oleh seorang tahanan wanita. 2 lainnya tidak dapat dipisahkan. Jadi yang satu memijat kulit kepala Elaine, dan yang lain membantu menggosok pelipisnya di kedua sisi. Ketujuh orang itu memijat Elaine pada saat yang bersamaan. Dan Elaine merasa sangat nyaman sehingga pori-pori di sekujur tubuhnya terbuka. Dan dia tidak mau menyenandungkan lagu budak yang berputar. Pada saat ini, Clue datang lagi dengan mangkuk di tangannya. Dia berkata dengan hormat, "Bu, saya akan merendam kakimu dulu." Elaine membuka kelopak matanya, membukanya, dan berkata dengan dingin, "Berlutut dan pijit kakiku." Bab 4748. Ketika Elaine menguasai sepenuhnya sel di lembaga pemasyarakatan Bedford Hill, dan mulai mengintimidasi dan menikmati perawatan terpisah, Charlie yang berada di keluarga Fox, menerima dokumen dari Porter. Berkat saluran intelijen yang kuat dari Istana Wanlong, dokumen ini berisi hampir semua kejahatan yang telah dilakukan Martha di Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Ada lebih dari 30 halaman informasi yang dicetak, dan Charlie membutuhkan lebih dari 1 jam untuk membaca semuanya. Dan ketika dia membaca materi ini, Charlie sangat marah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Martha ini telah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya terhadap rekan senegaranya di Amerika Serikat. Selama bertahun-tahun, setidaknya ada 30 orang yang meninggal secara langsung dan tidak langsung di tangan, yang dapat ditelusuri kembali ke identitas mereka yang sebenarnya. Ada banyak orang yang benar-benar hilang setelah berhubungan dengannya, dan seperti Elaine, ada banyak orang yang telah dijebloskan ke penjara olehnya. Namun Istana Wanlong masih belum memiliki jejak Martha, karena wanita ini tidak muncul di tempat umum manapun sejak dia meninggalkan Providence. Dia seperti menguap. Charlie berspekulasi bahwa meskipun Martha sedang dalam pengungsi, dia pasti tidak hanya akan mencuci tangan. Karena keluarganya sekarang telah ditangkap dan semua aset telah disita, dia pasti tidak mau dalam situasi ini. Oleh karena itu, bahkan jika Martha sedang dalam pengungsian, wanita jahat ini pasti akan terus melakukan hal-hal buruk dan mendapatkan keuntungan ilegal. Jadi, Charlie menghubungi Porter. Segera setelah panggilan dilakukan, dia berkata, "Porter, saya telah membaca semua informasi yang kamu kirim." Porter berkata dengan sangat malu, "Maaf, Tuan Wade, kami tidak memiliki petunjuk tentang keberadaan Martha. Tapi jangan khawatir. Saya telah memberitahu semua informan Istana Wanlong di Amerika Serikat. Jika menemukan jejaknya, kami akan langsung menangkap dengan mengikuti trennya." Charlie berkata,
Aku curiga Martha ini akan segera melakukan kejahatan lagi. Sekarang aku harus mengikuti petunjuknya. Porter berkata tanpa daya. Di Amerika Serikat ini, sebagian besar kota belum mencapai cakupan video CCTV 100%. Belum lagi pinggiran kota pedesaan dan jaringan transportasi meluas ke segala arah. Dan yang paling mengerikan adalah 90% jalan raya di Amerika gratis, dan tidak ada stasiun tol. Artinya tidak ada sistem yang mencatat dan menghitung kendaraan yang melintasi jalan raya. Kita akan sulit menangkap mereka setelah mereka meninggalkan Providence. Charlie berkata dan berkata, meskipun Martha dan yang lainnya telah menguap, tujuan mereka masih ada. Selama mereka tidak berhenti sepenuhnya, kita dapat menemukan petunjuk. Setelah itu, Charlie berkata lagi, Porter, minta seseorang dari Providence untuk menyelidiki nama samaran Martha, Lucy, semua catatan sosial wanita ini selama periode ini. Saya ingin tahu orang Cina dan Cina mana yang memiliki kontak mendalam di dalamnya. Ada kontak yang kemungkinan besar mendalamnya adalah tujuannya. Kita bisa mulai dari tujuan dan mungkin menemukan keberadaan Martha. Porter berkata, oke, Tuan Wade. Bawahan akan melakukannya sekarang. Setelah 1 jam, Charlie menerima telepon dari Porter. Di telepon, Porter berkata kepada Charlie, Tuan Wade, orang-orang kami telah menyelidiki di Providence. Martha telah mempertahankan kontak dekat dengan setidaknya 6 orang Tionghoa setempat. Tetapi sejak ibu mertuamu ditangkap, dia tidak melakukan kontak dengan orang-orang ini. Charlie bertanya, apa identitas ke-6 orang ini? Latar belakang apa? Bab 4749. Porter berkata, pada dasarnya, mereka mirip dengan ibu mertuamu. Mereka semua datang ke Amerika Serikat untuk mengunjungi kerabat. 4 dari mereka telah memesan tiket penerbangan untuk kembali ke Tiongkok beberapa bulan lalu. Namun, di sini ada seorang wanita tua yang berimigrasi lebih awal. Dan Martha memiliki catatan panggilan paling banyak di sini di antara 6 orang ini. Wanita tua, Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah wanita tua itu juga menjadi targetnya untuk membawa barang selundupan? Porter berkata, ini belum pasti. Charlie berkata, sangat mudah untuk menentukan ini. Kamu selidiki catatan penerbangan wanita tua ini dalam beberapa tahun terakhir. Lihat apakah dia sering kembali ke Tiongkok dan kapan terakhir kali dia kembali ke Tiongkok. Oke, Porter segera berkata, tunggu sebentar. Saya akan meminta para peretas mengambil informasi dari celah dalam sistem penerbangan sipil. Setelah itu, Porter memberikan beberapa patah kata kepada orang-orang di sekitarnya. Dan dalam waktu kurang dari 1 menit, dia berkata kepada Charlie, Tuan Wade, saya sudah memeriksanya. Agak aneh, wanita tua ini setidaknya tidak pernah kembali ke Tiongkok dalam 20 tahun terakhir. Dia tidak pernah naik pesawat sama sekali. Aneh, Charlie mengerutkan kening dan berkata, seseorang yang tidak naik pesawat selama 20 tahun dan dia seorang wanita tua. Apa gunanya bagi Martha? Aku juga tidak tahu. Porter berkata dengan tergesa-gesa. Aku akan segera mengirim seseorang untuk mendekati wanita tua ini dan menyelidiki masalah ini dengan hati-hati. Charlie berkata, tidak perlu repot-repot. Kamu bisa membantu saya melihat komposisi keluarga wanita tua ini. Porter berkata, Tuan Wade, saya punya informasi di sini. Nama wanita tua itu adalah Brienne Zerbe. Dia berusia 73 tahun. Dia hanya memiliki 1 putra yang berusia 40 tahun ini, yang mendapat sponsor dari pemerintah bertahun-tahun yang lalu. Lalu dia berimigrasi ke Amerika. Putranya membawa Brienne dari Tiongkok ke Amerika 20 tahun yang lalu. Tapi wanita tua itu datang sendiri. Jadi suami pasti sudah tiada. Charlie bertanya lagi, kamu sudah menemukan alamat rumah mereka? Coba lihat di tingkat komunitas apa rumah mereka di Providence. Porter menjawab kemudian, Tuan Wade, wanita tua itu tinggal di lingkungan yang relatif kumuh di Providence. Sebagian besar orang Tionghoa lokal tidak tinggal di sana. Umumnya, orang Latin dan Afrika yang tinggal di sana. Charlie tidak bisa menahan sedikit keterkejutannya. Dan berpikir, masalah ini agak aneh. Masuk akal bahwa kondisi keluarga wanita tua ini harus sangat biasa.
Dan diperkirakan tidak ada anggota keluarga dekat di negara ini. Dan tidak mungkin untuk kembali ke Cina. Apa tujuan Martha dekat dengannya? Saya juga ingin memahami ini. Porter berkata. Saya sudah memeriksa video CCTV wanita tua itu. Dia bekerja di sebuah restoran Cina. Dan dia masih bekerja di usia yang sangat tua. Situasi di rumahnya pasti sangat sulit. Charlie mengerutkan kening dan terus bertanya. Bagaimana dengan putranya? Putranya adalah siswa negeri sebelumnya. Dia pasti lulus dari universitas terkenal. Dan penghasilannya tidak boleh terlalu rendah, kan? Porter menjelaskan. Situasinya agak suram. Pada tahun-tahun awal, dia memang memiliki penghasilan yang baik dan bekerja sebagai direktur teknis di sebuah perusahaan multinasional. Tapi saat berusia 35 tahun, dia dipecat. Kemudian dia mencari pekerjaan lagi, dan penghasilannya terus menurun. Dia menganggur lebih dari setahun, dan hipotek seumur hidup selama beberapa bulan. Sekarang bank akan mengambil alih rumahnya, dan mobilnya telah dijual. Sekarang bisa dikatakan mereka adalah keluarga melarat. Saya tidak mengerti mengapa siswa top yang lulus dari universitas terkenal bisa menjalani kehidupan yang sangat buruk. Charlie berkata dengan ringan, situasi seperti ini sangat umum di perusahaan besar. Untuk beberapa perusahaan besar, karyawan yang lebih senior memiliki gaji yang luar biasa tinggi karena mereka telah bekerja terlalu lama dan kualifikasi mereka terlalu usang. Tubuhnya bekerja berlebihan, dan dia punya keluarga yang harus bekerja keras. Dia tidak bisa bertarung, dan kemampuan belajarnya tidak sebaik anak muda. Bagi perusahaan besar ini, jika mereka mengganti orang parubaya ini dengan orang muda, biayanya bisa sangat berkurang. Tetapi orang-orang muda yang baru juga sangat termotivasi dan bisa mati-mati selama lebih dari 10 tahun. Setelah mengatakan itu, Charlie berkata lagi, begitu orang parubaya dipecat, tingkat gaji akan turun ketika mereka bekerja kembali. Orang muda cenderung berganti pekerjaan dan mendapatkan upah yang lebih tinggi. Sementara kebanyakan orang parubaya berganti pekerjaan, upahnya semakin rendah. Porter menanggapi ini dengan serius dan menghela napas. Kapitalis memang yang paling kejam. Dengan mengatakan itu, Porter mengingat sesuatu dan berkata dengan cepat, "Oh, omong-omong, saya baru saja memeriksa sistem penerbangan sipil. Putra Brienne ini telah memesan tiket ke Meksiko lusa. Mungkin dia akan bekerja di Meksiko." Charlie bahkan lebih terkejut. Pergi bekerja di Meksiko. Tempat itu jauh lebih miskin daripada Amerika Serikat. Dan itu dapat dianggap sebagai tempat di luar hukum. Bagaimana orang normal dari Amerika Serikat bisa bekerja di sana? Ini tidak jelas, Porter berkata. Saya juga menemukan catatan pemeriksaan medis putra minggu lalu, yang dilakukan di rumah sakit di Providence. Pendaftaran proyek pemeriksaan medis adalah entry pemeriksaan medis untuk mencari pekerjaan. Charlie bersenandung, dan tidak terlalu berbohong pada awalnya. Namun, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Porter, informasi yang kamu berikan kepadaku terus menunjukkan bahwa banyak orang yang berhubungan dengan Martha telah menghilang dan keberadaan mereka tidak diketahui, kan?" "Ya," Porter berkata. Orang-orang ini terdaftar di sistem kepolisian sebagai orang hilang, dan tidak ada yang ditemukan. Charlie mengerutkan kening, dan tiba-tiba berkata, "Cepat periksa orang-orang yang hilang ini. Lihat di mana mereka menghilang. Fokuslah untuk memeriksa apakah mereka pernah ke Meksiko sebelum mereka menghilang." Bab 4750. Karena waktu yang terbatas dan terlalu banyak petunjuk intelijen untuk pengintaian, bawahan Porter hanya menemukan status orang-orang yang hilang ini di sistem kepolisian AS. Namun, mereka tidak melangkah lebih jauh untuk memeriksa detail spesifik dari penghilangan mereka dan lokasi penghilangan mereka. Namun, Charlie sangat menyadari perbedaannya. Dia berpikir bahwa tidak normal bagi putra Brienne untuk pergi ke Meksiko saat ini. Oleh karena itu, dia juga berpendapat bahwa mereka yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya kemungkinan besar terkait dengan Meksiko. Efisiensi Porter juga sangat tinggi. Dalam waktu yang sangat singkat, dia membaca file kasus orang-orang yang hilang ini secara rinci. Lalu dia berkata kepada Charlie dengan heran, "Tuan Wade, orang-orang ini, mereka semua menghilang di Meksiko." Mata Charlie berbinar.
dan dia dengan cepat bertanya, "Lihat di mana mereka semua hilang di Meksiko, dan dengan siapa mereka berhubungan pada akhirnya." Porter buru-buru berkata, "Saya ingin memeriksa secara rinci file laporan orang-orang ini setelah mereka menghilang, dan melihat transkrip pengakuan yang diberikan oleh anggota keluarga mereka." "Oke," Charlie mendesak. "Temukan beberapa orang lagi untuk mendesak bersama. Aku akan menunggu pesanmu. Bawalah patuh." Porter menutup telepon Charlie, dan kemudian membawa sejumlah analis intelijen dari Istana Wanlong untuk melakukan observasi terperinci terhadap file lusinan orang. Pada akhirnya, mereka sampai pada kesimpulan bahwa hampir semua orang yang hilang terkait dengan Meksiko. Dan tanpa kecuali, semuanya menghilang di kota-kota pelabuhan di Meksiko. Yang lebih kebetulan adalah dalam informasi yang dilaporkan ke polisi oleh anggota keluarga mereka. Mereka semua mengatakan bahwa alasan mereka pergi ke Meksiko adalah karena untuk melamar menjadi pelaut. Dan menurut reaksi mereka, mereka semua berhubungan dengan orang Cina yang sangat cakap. Dan atas rekomendasi pihak lain, mereka memilih profesi pelaut. Karena orang Tionghoa Amerika itu memberitahu keluarganya bahwa pekerjaan para pelaut itu sangat berat. Dan mereka mungkin menghabiskan setengah tahun atau bahkan lebih dari setengah tahun di laut, tanpa ada cara untuk berkomunikasi dengan keluarga mereka. Dikatakan juga bahwa setelah beberapa orang ditugaskan ke kapal penangkap ikan, dibutuhkan waktu lebih dari 1 tahun untuk melaut. Anggota keluarga sudah melakukan persiapan psikologis sebelum orang hilang itu berangkat. Jadi ketika mereka masih belum bisa menghubungi orang yang hilang selama setengah tahun atau bahkan 1 tahun, mereka tidak merasakan sesuatu yang aneh sama sekali. Ketika waktu berjalan jauh melampaui harapan dan membuat mereka merasa ada sesuatu yang salah, seringkali setidaknya 1 tahun, atau bahkan 1,5 tahun. Pada saat ini, ketika anggota keluarga ini pergi ke Cina untuk berkonsultasi, pihak lain tidak lagi berhubungan. Keluarga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan ketika mereka melapor ke polisi, kasus tersebut telah melewatkan jendela deteksi terbaik. Selain itu, karena semua korban hilang di Meksiko, bahkan jika polisi ingin mengetahui esensinya dan menggali lebih dalam, itu tidak cukup. Karena Meksiko berbeda dari kebanyakan negara, pembunuhan lebih sering terjadi daripada kecelakaan mobil di Meksiko, suatu negara yang dihuni oleh sejumlah besar kelompok kriminal bersenjata. Di tempat ini, jumlah anggota kelompok kriminal itu bahkan lebih besar dari jumlah tentara dan polisi di seluruh Meksiko. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.